Terus harus membuktikan bahwa kita sudah melakukan berbagai perubahan-perubahan. Don't exploit resource, tapi enrich resource. Di mana mereka kini? Saksikan Mereka Kini. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Tapi kita udah perkirakan pasti akan terjadi. Makanya itu yang kita katakan pada pemerintah pusat bahwa BPJS Kesehatan 23.000 itu kan menurut kita tidak cukup. Kalau DKI kan jalannya 50.000 dulu. Ternyata dari Menteri Keuangan keluar 15.600 atau berapa itu. Nah, jadi kita tentu tidak bisa berdebat sebelum ini dijalankan. Nah, kami minta jalankan 2 bulan ini. Nanti awal Juni akan kami evaluasi. Kita akan pelajari semua sehingga kita bisa mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak mungkin jalan di DKI. Nah, jadi Dinas CPJS tidak akan jalan, kita akan mungkin keluarkan sebuah tarif versi Jakarta. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pihak rumah sakit yang diwakili Rumah Sakit Tamrin dan Askes bahwa kesanggupan, kemampuan rumah sakit tidak ada soal. Askes mengatur sistemnya dan pendaftarannya, kartunya, dan juga bridgingnya dari dananya dan sebagainya ngaturnya. Tidak ada soal. Itulah yang soal tadi. Nah, di DKI khususnya dengan KJS itu oleh beberapa teman di DPR mengajukan interpelasi. Interpelasi itu sebenarnya bertanya, bukan hal yang seperti diperkirakan ingin menjatuhkan bertanya. Terkecuali kalau tidak dijawab dengan benar ya memang bisa masalah. Saudara Taufik, kenapa DPRD tiba-tiba interpelasi Jokowi? Terima kasih Pak JK. Ini sebenarnya bukan tiba-tiba Pak. Jadi kita yang anggota DPRD ini juga berangkat dari masukan-masukan yang ada di bawah. Ya. Karena pasca berubahnya kebijakan dengan kerjasama Askes ya, banyak tindakan yang tidak bisa diambil. Kemudian ada juga obat yang tidak ditanggung oleh Askes. Ya, atau Inasi Bijis lah. Terus terang saja Pak, kita DPRD DKI juga nggak tahu Inasi Bijis itu apa. Dan kalau kita mau bicara jujur Pak, BPJS sendiri kan baru berlaku tahun 2014. Ya. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih DKI Jakarta mau menjadikan dirinya kelinci percobaan? Padahal dengan maksud dan tujuan yang sama, pelayanan kesehatan, DKI Jakarta sudah punya sistem sendiri. Di mana sebelum-sebelumnya, yang sebelum ini, tidak pernah ada keluhan. Ya, tapi Bapak seperti dikatakan tadi, dulu hanya 1,2 juta orang. Sekarang 4,2 rakyat Anda masuk. Nah, ini juga kan sebenarnya jadi pertanyaan. Dari 1,2 juta ke 4,7 juta, sampai hari ini Pemda DKI nggak bisa menjelaskan 3,5 juta tambahan ini data dari mana? Main sulap, kan nggak mungkin dong main sulap. Apalagi dengan Anda keberatan tentang jumlah itu atau gimana? Ya itu keberatan kita pertama. Kedua keberatan kita adalah ketika kita harus menundukkan diri kepada skema BPJS dan Askes. Pak, kalau skema BPJS dan Askes ini diberlakukan di daerah yang APBD-nya masih kecil, justru rakyat di daerah akan terbantu Pak. Tapi hari ini DKI Jakarta APBD-nya hampir 50 triliun Pak. Ya. Nah, khususnya kesehatan berapa? Kemarin dianggarkan 1,55 triliun. Kalau kita yang anggota dewan, kita kan kepengennya sederhana sebenarnya. Ada rakyat miskin masuk rumah sakit, butuh obat dikasih obat, butuh tindakan dikasih tindakan, butuh kamar dikasih kamar. Ya itu untuk 1,2 mungkin cukup 1,5. Tapi kalau menjadi 4,7 apa masih cukup? Artinya kan ini kan bisa dibahas bareng Pak. Oke. Masih bisa dibahas bareng, kemudian diperjelas dulu angkanya ini dari mana. Jadi kemudian tunggu sebentar Pak, ya. Saya mau lanjutkan. Ini sebenarnya, ini kalau kita bicara jujur, Kartu Jakarta Sehat Pak, itu diterbitkan 11 November tahun 2012. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur nomor 187 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Gubernur tanggal 10 November. Ya. Nah, di dalam Peraturan Gubernur itu disebutkan bahwa seluruh penduduk DKI Jakarta berhak untuk menikmati program KJS. Ya. Artinya seluruh penduduk baik yang mampu ataupun tidak mampu. 10 juta orang kurang lebih. 10 juta orang. Sepanjang mau kelas 3. Kan begitu statement Gubernur. Ya. Nah, cuma Pak Gubernur lupa. Tahun 2009 itu ada yang namanya Perda.
Peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah. Di situ dijelaskan bahwa warga DKI Jakarta terbagi 3. Ada warga tidak mampu yang ditanggung seluruhnya oleh Pemda DKI. Ada warga rentan yang ditanggung sebagian oleh Pemda DKI. Ada warga mampu yang tidak ditanggung oleh Pemda DKI. Oke. Nah, artinya kan Pergub ini bertabrakan dengan Perda. Sampai akhirnya direvisi direvisi pada bulan Februari. Dan Perda lebih tinggi daripada Pergub. Iya dong. Artinya dari November ke Februari Kartu Jakarta Sehat ini berjalan secara cacat hukum. Jujur saja Pak, kita anggota DPRD yang mengusung interpelasi ini, kita tidak anti Kartu Jakarta Sehat. Kita sangat mendukung program Kartu Jakarta Sehat dan kita sangat mendukung program pemerintah. Nah, tapi kan ini tidak cuma niat saja dong. Ini harus dibarengi dengan. Jadi Anda keberatan karena titik dasar hukumnya pertama, kedua jumlahnya, ketiga cakupannya. Kemudian di lapangan Pak, kita lihat di lapangan hari ini, saya mengambil contoh ya, saya ngambil contoh ketika misalkan ada orang sakit dirawat di rumah sakit katakanlah sudah 3 atau 4 hari. Setelah dirawat 3-4 hari, ternyata diagnosa dokter mengharuskan dia pakai obat yang harganya 1.500.000. Nah, karena obat ini tidak ditanggung dalam skema Inasi Bijis, Askes, rumah sakit kan jadi bingung, Pak. Saya koreksi. Jadi sebentar, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Biar clear saja dari tadi. Oke, begini. Saya belum selesai. Ini kan DKI sudah melimpahkan ke Askes, ya kan? Berarti ada kontraktornya outsourcing daripada Pemda DKI. Ya mesti berjawab. Bukan jangan melepas tanggung jawab. Begini Pak, saya jelaskan begini. Saya setuju dengan Pak Taufik. Artinya siapapun ke rumah sakit butuh obat harus diladeni. Siapapun perlu dirawat. Persoalan kemudian sistem Inasi Bijis terlepas dari kelemahannya ingin melihat apakah obat yang diberikan itu tidak berlebihan. Itu penting Pak. Karena kalau tidak drug related mortality tinggi. Di Indonesia ini kematian karena obat berlebihan tinggi. Saya setuju. Kemudian kalau tidak perlu dioperasi katakanlah. Dioperasi itulah Inasi Bijis mengurung itu. Kami prinsipnya sangat mendukung pemberlakuan Inasi Bijis. Persoalan tinggal penyesuaian tarifnya. Apakah ini sesuai dengan unit cost yang diharapkan? Jadi begini, memang kalau dimanapun di dunia ini, kalau asuransi dasar selalu ada batasannya kesehatan ya, terkecuali premium premium itu, tapi bayar premiumnya sampai ratusan ribu. Jadi kalau saya mohon maaf, kalau bisa saya tambahkan Pak. Tidak mungkin rumah sakit protes, tidak mungkin dokter-dokter sampai demonstrasi turun ke jalan. Ini hal yang baru Pak, ada dokter demonstrasi turun ke jalan. Artinya kan ada permasalahan, artinya ada yang keliru, artinya ada yang tidak pas. Saya ingin potong dulu. Kalau ada kasus seperti ini, artinya jelas melebihi daripada tarif yang tadi ditentukan, apa tindakan rumah sakit? Kami dari rumah sakit biasanya menginformasikan kepada pihak pasien karena tetap yang menjadi prioritas adalah keselamatan pasien. Kalau obat ini benar-benar harus diberikan kepada pasien tersebut dan ternyata tidak ditanggung, tentu kami harus informasikan ke keluarganya bahwa ini obat harus diberikan tetapi tidak ditanggung. Nah, dari situ biasanya pihak keluarga bisa akan mengupayakan sedapat mungkin. Tapi statement daripada KJS itu bahwa akan ditanggung oleh negara, pemerintah semuanya. Kalau dia tidak mampu, betul karena dia miskin. Apa yang anda tidak kasih obat atau Anda kasih obat? Biasanya kami serahkan ke pihak keluarganya, begitu Pak. Kalau keluarganya tidak mampu, betul? Untuk itu kita akan carikan alternatif obat yang lain. Mungkin yang golongannya lebih di bawahnya yang harganya tidak terlalu mahal, yang tidak semahal yang seharusnya. Ada solusi lah. Iya, kita upayakan seperti itu. Terus dulu waktu Perda yang lama bagaimana prakteknya? Kalau zaman yang dulu Pak, pemerintahan sebelumnya itu masih dengan skema PPE kalau nggak salah, itu orang susah, orang miskin masuk rumah sakit, itu udah otomatis ditanggung sampai dengan limit 100 juta. Otomatis? Otomatis. Maksimum? Mau sakitnya apa, mau tindakan apa yang diambil. Dan ada verifikasi Pak. 100 juta?
Iya, dan ada verifikasi. Artinya maksimum 100 juta. Kalau dia hanya sakit-sakit perut masa 100 juta. Kalau lebih dari 100 juta itu tinggal ACC dari Dinas Kesehatan. Artinya kewenangan pengelolaan ini benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan gitu, oleh pemerintah. Jadi apa bedanya antara sistem lama dan baru? Kalau begitu. Oh, jauh, Pak. Apa jauhnya? Ya hari ini kita lihat Inasi Bijis kan menerapkan paket. Katakanlah untuk penyakit A, Iya. paketnya cuma 6 juta. Kalau misalkan ternyata lebih dari 6 juta, pasien tetap suruh bayar. Oke, tapi INASBC kan berlaku nasional nanti. Ah. Mungkin tarif 100 juta itu bisa di Jakarta, tapi seperti Anda katakan di Bengkulu itu tidak mungkin. Itu makanya kenapa DKI Jakarta mau menjadikan dirinya kelinci percobaan. Kita APBD-nya sudah sangat besar, Pak. Kita mampu kok. Artinya Anda ingin lebih baik daripada provinsi lain? Loh iya dong, kita kan sudah Ya, lebih oke. maju DKI Jakarta. Kenapa mesti kita ngikutin Inasi Bijis? Artinya DKI Jakarta menurunkan standar pelayanan kesehatan. Boleh saya? Oke, bicara, kita sudah dengar tadi. Jadi artinya pihak yang mengajukan interpelasi cenderung untuk memakai sistem yang sudah ada, ya justru yang mencakup lebih banyak katakanlah layanan, tapi jumlah orang tidak banyak, ya kan? Tidak 4,7, betul-betul yang tidak mampu saja, begitu kurang lebihnya. Jadi ada plus minusnya antara sistem yang lama dan baru. Tapi kita kembali setelah ini. Ada apa sih di setiap hari